Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis di dalam bab anjuran untuk membalas kebaikan orang lain. Dan hadis yang kita bahas minggu yang lalu itu intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan barang siapa yang meminta tolong dengan memakai nama Allah, maka tolonglah dia. Barang siapa yang memohon pembelaan dengan nama Allah, maka belalah dia. Dan barang siapa yang meminta sesuatu dengan memakai nama Allah, maka berikanlah, kata Nabi. Nah, setelah itu baru Nabi mengatakan, siapa yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa engkau balas, maka doakanlah dia. Dan itu cara membalas. Makanya kadang-kadang ada orang fakir mendapatkan kebaikan dari orang kaya, dan dia tidak tahu mau membalas bagaimana kebaikan orang kaya ini. Salah satu cara membalas adalah dengan mendoakannya. Nah, jadi fakir mendoakan orang kaya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diberikan sesuatu, maka hendaknya dia membalas kebaikan itu. Fa in lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, faliyasni, maka pujilah orang itu di hadapan Allah. Jadi yasni itu memohon kepada Allah dengan memuji-muji orang yang telah berbuat baik kepada kita. Fa inna man asna faqad syakara, barang siapa yang memuji kepada orang yang telah memberinya kebaikan, faqad syakara, maka dia telah bersyukur. Wa man katama
faqad kafara. Barang siapa yang menyembunyikan, di sini maksud menyembunyikan, dia tidak membalas doa pujian kepada orang yang berbuat baik kepadanya, faqad kafara, maka dia telah kufur dengan nikmat Allah. Wa man tahalla bima lam yu'ta kana kalabisi thawbai zurin. Barang siapa yang berhias atau berbangga-bangga dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Nah, jemaah yang Allah muliakan, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, Nabi ingin mengatakan bahawa kalau ada orang yang memberi sebuah kebaikan, maka yang harus kita fikirkan adalah cara membalasnya. Jadi itu dulu yang disuruh fikir. Jadi bukan langsung mencukupkan diri dengan terima kasih, bukan memikirkan lebih dahulu sekedar hanya mendoakan, tetapi Nabi mengatakan pikirkan dulu apa yang bisa kita balas kebaikan orang. Kalau dia memberikan suatu benda berbentuk hadiah, maka pikirkanlah membalas benda, boleh benda yang berbeda untuk membalas kebaikannya. Kalau dia pernah mengirimkan makanan ke rumah kita, maka di kesempatan yang lain hendaknya kita membalas dengan makanan yang berbeda. Dan ini salah satu yang sangat dianjurkan ketika membalas adalah membalas kebaikan orang dengan cara yang lebih baik. Jadi menyujud tajuk berlebih good, itu lebih besar pahalanya. Kalau dia mengirimkan kuah kari ayam ke rumah kita satu mangkok, maka hari yang lain kirimkan kuah kari bebek. So mangan itik dengan mana? So mangan itik dengan mana? Oh, mangan itik, enggak betul. Kalau dia kirimkan kari ayam ke rumah kita, balas dengan yang lebih baik, kirimkan kari bebek. Kalau dia kirimkan mie goreng ke rumah kita, balaslah dia dengan mie rebus. Sama macam bang. Yang penting berlebih kat yang pertama. Dah pakai bawang mana? Waktu dikirim katanya hanai pakai bawang mana? Katanya dah kirim kerja dah pakai bawang mana? Itu contoh. Jadi jangan pikirkan dulu yang terbaik cara membalas kebaikan. Dan jangan merasa membalas itu karena tidak enak, tapi pikirkanlah karena Allah yang menyuruhnya. Jadi jangan dilandasi dengan kalau kita tak balas ini tak enak. Jangan pikirkan tak enak, karena nanti akan berbuah ketidakikhlasan. Tapi pikirkanlah orang sudah buat baik, maka balaslah kebaikannya. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang lupa melakukan ini. Jadi dia cuma terima saja, tak terfikir membalas kebaikan orang sedikit pun. Jadi cuma terima saja. Maka orang yang model begini,
Kalau dia bukan statusnya orang fakir dan miskin, itu lama-lama ditinggalkan, Pak. Kalau fakir miskin cuma terima-terima saja, orang memakluminya. Orang mandung ke pemaklum, satu kampung pun memakluminya, karena tak mungkin fakir miskin bisa membalas. Tapi kalau sesama teman, sesama PNS, sesama P3K, sesama honorer, yang benar pikiran yang membalahnya. Makanya saya berulang-ulang di mana-mana mengatakan, kita ini waktu Allah memuliakan kita dengan harta, bersedekah ke orang lain, memberi hadiah, itu amal yang baik, dan sedekah itu amal yang hebat. Bahkan di pintu surga, ketika Nabi Isra Mi'raj, disebut dalam hadis riwayat Muslim, yang Nabi lihat di atas pintu surga adalah as-sadaqatu bi'ashri amsalha wal qardu bi 18. Itu tulisan di gerbang surga. Apa yang tertulis? Sedekah dibalas 10 kali lipat, dan memberikan hutang dibalas 18 kali lipat. Jadi surga saja menunggu-nunggu orang yang beri sedekah, pahalanya 10 kali lipat. Memberi hutang 18 ge. Lebih besar mana? Lebih besar pahala memberi hutang. Dijelaskan sambungan hadisnya, kenapa memberi hutang lebih besar pahalanya. Karena kalau memberi sedekah, orang yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Kita kasih ke pengemis, pengemis itu sebenarnya tidak terlalu butuh lagi, tapi kita beri, pahalanya 10 kali lipat minimal. Tapi kalau memberi hutang, normalnya orang yang berhutang itu datang karena sudah sangat membutuhkan. Anak doho jali sudah sangat membutuhkan. Makanya menolong orang dalam kesulitan itu lebih besar pahalanya. Yang kedua, kalau sedekah tak ada resikonya, karena kita sudah memberi tanpa berharap kembali. Kalau memberi hutang beresiko. Kita memberi tapi berharap kembali, dan yang terjadi adalah banyaknya orang-orang yang tidak tahu membalas budi. Sudah ditolong, ternyata dia menipu, dan itu akan membuat tersakitinya orang yang memberi hutang. Itu kalau waktu SD sama kayak cerita kancil dan buaya. Kalau Bapak pernah menjadi kancil, bayangkan perasaan kancil yang menolong buaya. Ya, setelah itu ditolong, kemudian dia menggigitnya. Kan ini orang berhutang kan kayak gitu. Ya, sudah kita tolong, disakitinya kita lagi. Maka buaya-buaya kayak gitu. Jadi itu penyebab Allah memberi pahala yang besar. Jadi sampai pintu surga pun tersiapkan spanduk dengan tulisan itu, kata Nabi. Ketika kita sudah mulai memberi dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, maka kita yang kemudian ditraktir, kita yang diberi makan, hendaknya kalau kita pun punya nikmat yang sama, janganlah sampai kita berada di posisi terus-terusan menerima. Giyubalah, hari ini ditraktir, besok ditraktir, lusa kita yang mentraktir. Jadi jangan hari ini ditraktir, besok ditraktir, lusa ditraktir,
kemudian sampai terus berapa kali ditraktir. Ini akan ditandai orang, Pak, karena tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang pelit, tidak ada. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirkan dulu cara membalas. Yang nilai apa yang dah fikir. Saya pernah dapatkan orang, dia miskin, gejak ublang, tak ada kerja lain, dia ke sawah. Ketika kita memberinya sesuatu di atas dasar kemiskinan yang Allah berikan kepadanya, di pertemuan berikutnya ketika jumpa dengan beliau ini, beliau membalas kebaikan dengan cara memberi apapun yang dia beri. Ternyata dia punya satu pohon pisang yang tumbuh di belakang rumahnya. Jadi dia ketika memanen pisang tersebut, dan pisangnya gemeh, Pak, untuk kebalah kebaikan orang. Jadi dia apa yang dia bisa balas. Nah, begitu kalau iman sudah berada di dalam hati, yaitu tentang membalas kebaikan orang. Itu langkah pertama. Kalau tidak ada, kita nak tahu mau balas dengan apa. Nah, barulah kemudian faliyasni, puji-pujilah dia di hadapan Allah. Artinya doakanlah dia, sebut namanya di dalam doa kita. Kalau betul-betul kita tidak mampu membalas, sebut namanya di dalam doa kita. Karena doanya orang fakir dan miskin lebih dekat ke Allah daripada doanya orang kaya, karena mereka benar-benar hidup di dalam ujian Allah. Oh, kita tak tahu namanya, Allah mengetahuinya, tapi mohonlah kepada Allah agar Allah merahmatinya, memberi rezeki kepadanya. Hanya langkah kedua, kalau memang kita tak mendapatkan apapun. Walaupun begitu, ketika awal diberi tetap ucapan terima kasih, jazakallah khairah. Itu ucapan itu disuruh ucapkan ketika diberi. Namun kemudian berdoalah kepada Allah. Jadi berdoa itu tidak mesti setelah solat, setelah diberi lalu kita berdoa memohon agar Allah membalasnya, dan tidak mesti angkat tangan, karena angkat tangan itu sunnah, mengangkat lebih bagus. Jadi ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak membalas, lalu kemudian juga tidak mendoakan, ketika diberi balas tak pernah, mendoakan tak pernah, apa kata Nabi? Faqad kafara, dia telah kufur dengan nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang dia kufuri? Yang menitipkan bisikan hati kepada orang-orang kaya untuk memberi kepada si fulan yang miskin. Siapakah yang menitipkan bisikan hati tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kita ingin memberi sesuatu, ini yang bisik-bisik di hati, kepada siapa kita beri, apa kita beri, siapa yang membersihkan hati ini? Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dengan otomatis, tidak ada. Semuanya adalah bahagian daripada ketentuan Allah. Makanya Nabi mengatakan, satu daun jatuh dari dahannya itu karena Allah yang menjatuhkan, izin Allah. Satu daun jatuh dari dahannya itu izin Allah. Jadi jangan mengira terjadi otomatis, tidak. Maka bersitan di hati kita, watek na gaji, langsung kita terbersihkan. Nyo tablo fulan macut, kita beli untuk sedikit, ini ada orang miskin, kita kasih sedikit. Lalu dia memikirkan miskin yang mana? Oh, si fulan. Nah, siapa yang membisikkan nama si fulan ke dalam hati kita? Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam hidupnya, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak diduga-duga. Orang miskin yang bertakwa, miskin taat kepada Allah, kenapa tiba-tiba bisa sampai sirup marjan, ini kena orang raya marjan ya. Satu kotak, satu paket ke rumahnya. Oh, si fulan yang hantar. Si fulan itu utusan siapa? Utusan orang kaya. Orang kaya itu kenapa terfikirkan untuk mengirimkan sirup itu ke rumah si miskin? Ternyata dia musyawarah dengan istrinya. Dia musyawarah, ini mau hari rayanya, kesau tak sedekah, kata istrinya, ke orang miskin aja. Lalu kemudian orang kaya ini berfikir, ini di kampung kita ada berapa orang miskin? Ada 5 orang, yang 3 hanai semayang, yang 2 salat. Lalu istrinya mengatakan, tajuk yang semayang mentang, keput tak pelihara yang anak semayang. Percakapan itu menimbulkan satu kesimpulan, berikan sedekah kepada si miskin yang salat. Siapa yang membimbing arah percakapan itu? Allah Subhanahu wa taala. Jatuhlah sirup itu ke rumah si miskin yang salat. Akibat apa? Yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah ada yang ketuk pintu rumah. Begitulah perjalanan sebuah pemberian, dan itu semua adalah nikmat yang Allah beri. Apa yang Nabi bilang, kalau si miskin ini sudah dapat hadiah sedekah, lalu kemudian dia tak bisa membalasnya, maka balaslah dengan mendoakannya. Kalau tak bisa balas juga tak bisa mendoakan, nak mau mendoakan, dia telah kufur terhadap nikmat yang Allah hantarkan kepadanya. Nah, jadi dia kufurnya bukan ke orang kaya tadi, kufurnya kepada Allah yang telah membuat orang kaya mengantarkan sesuatu untuknya. Nah, makanya perlu kita berdoa ke orang yang kala ke pebuk ke ada daya. Sampai Nabi setiap kali diundang makan, begitu selesai makan di rumah sahabatnya, Nabi berdoa apa? Apa doa Nabi Pak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nyan doa buka puasa. Nyan kan doa membalas kebaikan orang. Itu doa buka puasa. Nabi habis makan di rumah orang selalu berdoa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Silakan cek ke hadis, dia bunyi hadis. Ya Allah, Allahumma ya Allah, at'im man at'amani, balaslah makanan kepada orang yang telah memberiku makan, wa at'im wasqi man saqani, dan balaslah minuman kepada orang yang telah memberiku minum. Begitu akhlak Nabi memohon kepada Allah agar diberikan balasan kepada sahabatnya yang telah memberinya makan. Itu doa keluar dari walimah. Kita hari ini keluar dari walimah apa kita baca Pak? Kaju apa? Kuih awal apa? Itu boleh, tetapi tidak berisi doa. Tapi Ustaz ada amplopnya. Amplop itu membalas kebaikan sudah boleh ya. Tapi paling baik kalau bentuknya makanan yang diberi lalu kita makan, maka doakanlah dia. Doakanlah dia ya. Makanya orang kan orang-orang baik itu kadang-kadang
berkunjung ke rumah orang yang mengundangnya, itu bawa sesuatu Pak. Itu menunjukkan imannya. Dia bawa sesuatu, dia bawa uang, dia bawa kado. Itu semua yang sifatnya memberi makan, membawa, itu kebaikan. Walaupun dalam akikah ini, karena ada tersiar dari mulut ke mulut, kalau akikah tak boleh terima hadiah. Padahal kalau kita buka kitab fikih, tidak ada sebuah larangan yang menyebutkan akikah tak boleh terima hadiah. Dibolehkan membawa hadiah kepada orang yang melakukan akikah, kita berikan kepada bayinya, dibolehkan dan tidak diharamkan untuk diterima. Cuma para ulama mengatakan akikah itu karena bentuknya adalah mengungkapkan rasa gembira setelah Allah memberinya anak, maka itu bagaikan meluapkan kegembiraan dengan mentraktir orang. Lebih bagus tidak mengharap balas. Kita baru keluar gaji, kita traktir orang, kita bilang gaji balung traktirnya, itu bersyukur di atas nikmat yang sedang diberi, maka lebih bagus tidak berharap balas. Tapi kalau orang datang untuk akikah lalu memberi, itu tak usah ditolak, malah menyakiti orang yang memberi. Ini ada orang Pak bawa kado, lalu kado untuk si bayi, lalu kemudian yang punya rumah mengatakan baik hana payah nepuo ke dia. Itu waktu dibilang nepuo, kita bawa pulang kado itu kembali Pak, itu kita pulang bersamaan dengan sakit hati Pak. Makanya dilarang menolak hadiah, kata Nabi, wala taruddul hadiah, jangan tolak hadiah yang diberikan orang, jangan tolak. Kenapa? Efeknya membuat rasa sakit hati. Makanya saya tidak pernah tolak hadiah. Apa lihat, apapun yang bapak bawa saya tidak pernah tolak, supaya bapak tidak sakit hati. Makin banyak bapak bawa, makin bagus. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini termasuk kufur nikmat kalau tidak mau mendoakan. Baik, kemudian di ujung hadis Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan apa? Barang siapa waman tahalla, barang siapa yang berhias bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang dia tidak miliki, maka kana kalabisi saubai zur, maka dia sudah seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Nah, ini apa maksud Nabi ini? Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang dia tak miliki, maka dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Para ulama mengatakan maksud hadis ini adalah barang siapa yang bergaya, berlagak dengan sesuatu yang dia bukan yang cocok kepadanya, yang dia tak pantas melakukan itu, maka dia telah memakai dua baju kedustaan. Nah, ini contohnya apa? Si miskin tapi gayanya gaya orang kaya, jadi dia ingin menyombongkan sesuatu yang dia tak miliki. Nah, jadi kalau keluar rumah malu sekali rasanya kalau diketahui oleh teman-teman bahwa dia miskin. Mulailah dia mencari cara agar dia nampak sebagai orang kaya, dan itu bukan didasari dengan menutup kemiskinannya, tetapi didasari dengan kesombongan yang sebenarnya dia tidak miliki. Tapi kalau kita ingin menutupi kemiskinan supaya orang tidak merasa iba ke kita, itu masih boleh. Jadi si miskin tapi tidak merasa jadi miskin, itu bagus. Dulu di masa Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang mau terima zakat di Bani Umayyah, semua tolak.
Disuruh kasih ke samping, kasih ke samping, kasih ke orang miskin lain. Padahal semua miskin, tetapi mereka tak mau dianggap sebagai orang miskin. Itu bagus. Yang paling buruk, orang kaya yang selalu merasa miskin. Orang kaya tapi selalu merasa miskin. Jatah beasiswa anak orang miskin, dia yang minta surat miskin. Jatah beasiswa anak orang miskin. Lalu kemudian orang kaya merasa miskin, untuk mendapatkan beasiswa orang minta surat miskin, Pak. Disuruh foto rumah, di fotonya kandang bebeknya di belakang. Disuruh foto meteran, di fotonya meteran di rumah tetangganya yang miskin. Begitulah dia menipu untuk mendapatkan harta yang tak dibolehkan untuk dia terima. Nah, itu yang paling parah. Ramai Pak orang kaya, tapi hati kasihan, ramai. Tapi orang miskin yang dimaksud dalam hadis ini adalah si miskin yang ingin menyombongkan diri dengan kekayaannya dengan berlagak seperti orang kaya. Atau si bodoh tapi berlagak seperti orang alim. Dia bodoh tapi berlagak, bergaya seperti orang alim. Bisa dengan pakaian, Masya Allah, pakaian Pak, pakai surban, pakai jubah, kemudian pakai selendang rida samping, kemudian lengkap barang dah Pak, semua gayanya itu seperti orang alim. Ternyata si bodoh. Nah, itu perkara yang dilarang. Makanya ada pepatah di kalangan orang Arab, ada kipancara kedua ulum, nanti kalau ingat saya bilang lagi. Ada pepatah di kalangan orang Arab itu, libasukum yukrimukum qabla al-julus wa ilmukum yukrimukum ba'da al-julus. Pakaianmu memuliakanmu sebelum engkau duduk, sedangkan ilmumu memuliakanmu setelah engkau duduk. Maksudnya, kalau orang belum duduk, kita terpana dengan pakaiannya, kita mengatakan, ya Allah, itu ulama besar, itu alim sekali karena dengan pakaian yang tadi. Ternyata waktu sudah duduk, sudah mulai bicara, maksudnya ternyata syong Pak, pakaiannya luar biasa, waktu bicara tidak ada ilmunya. Berbeda dengan orang yang tampilannya biasa saja, lagi ada bangai-bangai, peci pun mereng-mereng, kain sarung pun tak jelas, baju pun baju biasa. Kita tidak menghormatinya. Begitu dia duduk, ternyata mulai dia bicara, yang keluar adalah ilmu, hikmah. Begitu kata orang Arab. Jadi kita tidak bisa tandai berilmu atau tak berilmu dengan pakaian, karena banyak yang berselimut dengan pakaian. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ini yang dimaksud dengan jangan berlagak, bergaya dengan sesuatu yang kita tidak miliki. Jadi baik tak rental motor gop demi pak pedih kaya, jangan rental mobil orang untuk kasih nampak kaya. Ini pekerjaan yang dilarang. Saya teringat waktu di Banda Aceh tu Pak, sebelum saya hijrah ke sini, itu jalan menuju ke YIN itu dulu tahun-tahun 1990-an, itu jalan menuju ke YIN Araniri itu kan ada fakultas, salah satu cabang dari fakultas ekonomi, yaitu PDPK. PDPK, pendidikan diploma, pokoknya kesekretariatan, nanti ujungnya je ke sekretaris. Itu pakaiannya memang langsung waktu kuliah langsung pakaian sekretaris, sepatu sekretaris. Oh, cukup indah-indah pakaiannya, orangnya pun Masya Allah, pakai jilbab, pokoknya orangnya kayak settingan pramugari semua. Itu sepatu berdahak itu.
sepatu mencengklet, sepatu yang ketak-ketuk itu Pak. Itu kuliah itu semua dengan itu pakaiannya. Oh, merah-merah di pipi, bibir merah, sempurna. Lalu ada orang yang kasih tahu saya, di situ saya pertama sekali baru tahu. Dia bilang PDPK itu perempuan desa penampilan kota, katanya. Di situ saya baru tahu ada singkatan lain, ya walaupun itu sindiran, dan ternyata kenyataannya banyak yang benar. Itu waktu dia tinggal, kita cek di mana tinggal Pak, itu dalam kampung Klek-Klo tinggal Pak. Untuk sampai ke rumah dia harus melewati gunung 2 kali, harus menyeberangi sungai 2 kali, naik babi 2 kali baru sampai ke sana. Tapi begitu kuliah, oh Masya Allah, kita tak kenal bahwa ini anak orang miskin. Itu contoh, walaupun mereka tidak bermaksud begitu, ya memang sudah pakaian yang ditetapkan, tapi itu contohnya. Nah, ini yang jangan bergaya. Jadi jemaah melakukan Allah, kata Nabi tadi apa penutup hadisnya? Dia seperti memakai 2 pakaian kedustaan. Apa maksud 2 pakaian kedustaan? Dusta, berbohong di atas sesuatu yang dia tak miliki, dan kemudian dia menutupi kemiskinannya, dia tutupi kebodohannya. Jadi 2 dusta, dusta yang sedang dilakukan dan dusta menutupi kekurangannya. Jadi tidak perlu yang begitu-begitu dicela. Ya hidup apa adanya Pak. Kalau memang kita bukan orang alim, ya jangan bergaya seperti orang alim. Karena yang paling banyak gaya kan yang baru-baru lulus. Ini yang baru-baru pulang, yang baru selesai dari luar negeri S1, itu kemana-mana berfatwa hukum, pegah dumso, pegah nyo hanjut, je hanjut, nyo bid'ah. Dia tidak mau menggali ilmu lebih luas. Itu paling banyak bergaya begitu-begitu Pak. Kalau lulus, yang paling banyak bergaya dari orang ahli silat itu yang baru ikut silat, baru seminggu ikut silat, baru seminggu ikut karate, gayanya Masya Allah Pak. Yang sudah tua tak sanggup lagi. Makanya si kerak-kerak balok yang baru ada 1 balok Pak, itu paling besar gayanya. Yang sudah di atas itu tidak bergaya lagi, karena dia sudah capek bergaya dulu. Jadi begitulah kehidupan, bahwa Nabi menyuruh membalas kebaikan dan jangan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tak memilikinya.